Halo teman-teman, pada video kali ini kita masih membahas di bab 1, yaitu perpangkatan atau eksponen, bentuk akar, dan logaritma. Tapi pada video kali ini kita lebih fokus ke penerapan konsep dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Materi kelas 10 semester 1. Nah, contoh soalnya seperti ini ada 2 soal, di mana soal yang pertama nyatakan ke dalam pangkat positif, kemudian hitung nilai dari A2 pangkat negatif 5, yang bagian B 1/5 pangkat negatif 2, sedangkan yang nomor 2, sederhanakanlah bentuk berikut tanpa pangkat negatif. Untuk yang bagian A, 3 pangkat negatif 2 dikali A pangkat 4 dikali B pangkat 5 dikali 18A negatif 2 pangkat negatif 2 B pangkat 6. Sedangkan yang bagian B ini bentuk pecahan di mana pembilangnya A pangkat negatif 2 dikali B pangkat negatif 1 per C pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan negatif 2. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada penyelesaiannya. Soal yang pertama. Oke, bisa perhatikan di sini ada A dan bagian B. Oke, untuk soal yang pertama, kita bisa lihat di sini A pangkat negatif 5. Nah, A pangkat negatif A 2 pangkat negatif 5 kita bisa bilang atau kita bisa ubah sama dengan 1/2 pangkat 5. Kenapa demikian? Bisa perhatikan di sini kita menggunakan sifat di mana A pangkat negatif 1 sama dengan 1/A pangkat N. Oke, bisa paham sampai sini. Nah, di sini A-nya 2 dan N-nya sama dengan 5. Oke, nah sama dengan 1/2 pangkat 5 ini kita operasikan yang penyebutnya. Penyebutnya 2 pangkat 5 berarti 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Sama dengan 1/32. Oke, selanjutnya yang bagian B. Nah, bagian B ini 1/5 dipangkat negatif 2. Oke, sama dengan kita menggunakan rumus, kita menggunakan sifat perpangkatan yang sama seperti yang ini. Nah, di sini pangkatnya negatif 2 berarti kalau kita rubah ke bentuk positif berarti 1/1/5 pangkat 2. Oke, sama dengan 25. Kenapa 25? Karena 5 pangkat 2 kita bisa rubah juga, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Dapat dari mana? Yaitu 5 dikali 5. Bisa paham sampai sini? Kalau bisa, kita lanjut lagi ke nomor 2. Oke, nah nomor 2 pun juga ada 2 nomor, yaitu bagian A dan bagian B. Untuk lebih jelasnya, kita masuk langsung ke penyelesaiannya. Ini bisa perhatikan untuk yang bagian A. Nah, bagian A ini 3 pangkat negatif 2 dikali A pangkat 4 B pangkat negatif 5 dikali 18 A pangkat negatif 2 B pangkat 6. Oke, kita sama dengan kan. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya kita sederhanakan yang 18 ini. Nah, yang 18 ini sama saja dengan 2 dikali 9. Yang lainnya masih tetap. Oke, kenapa? Untuk menemukan basis yang sama dengan 3 ini. Oke, nah selanjutnya kita perhatikan lagi yang 9 ini sama saja dengan 3 pangkat 2. Supaya basisnya sama dan kita bisa menggunakan sifat-sifat yang ada. Oke, nah selanjutnya karena ini cuman 2 sendiri tanpa variabel A dan variabel B, berarti 2-nya kita kasih di depan 2 kali 3 pangkat negatif 2 ditambah 2. Kenapa? Nah, kita pakai sifat yang ini, dimana jika basisnya sama-sama basisnya sama-sama 3. Nah, 3 pangkat negatif 2 sama dengan 3 pangkat negatif 2, sama basisnya atau bilangan pokoknya yaitu 3. Oke, nah di sini
M-nya sama dengan negatif 2, sedangkan N-nya sama dengan 2. Berarti jika kalau dikalikan berarti pangkatnya dijumlahkan. Berarti dikali 3 pangkat negatif 2 ditambah 2. Begitupun juga dengan yang variabel A ini. Nah, variabel A ini pangkatnya ini A, tetap basisnya A, sedangkan M-nya 4 dan N-nya negatif 2. Berarti kita pangkatkan, dijumlahkan A pangkat 4 ditambah negatif 2 sama saja dengan 4 dikurangi 2. Oke, selanjutnya yang B. Nah, B ini basisnya B, M-nya sama dengan negatif 5 dan N-nya sama dengan N. Berarti negatif 5 ditambah 6. Bisa paham sampai sini? Oke, nah perhatikan, sama dengan 2 dikali pangkatnya jika kita jumlahkan negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, yang basis A 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Yang basis B negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Maka 1 tidak perlu dituliskan. Selanjutnya 2 dikali 1A pangkat 2B. Nah, dapat 1 dari mana? Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1 selain dari 0 pangkat 0. Bisa paham sampai sini? Oke, nah 2 dikali 1A kuadrat B sama saja dengan 2A kuadrat B atau 2 pangkat A pangkat 2B. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian B. Oke, bagian B bisa perhatikan. Nah, di sini soalnya seperti ini, A pangkat negatif 2, B pangkat negatif 1 per C pangkat 3. Nah, ini dalam kurungnya ada, di luar kurungnya ini ada pangkat negatif 2. Oke, sama saja dengan maaf, seharusnya ini negatif 2, bukan 2. Ini seharusnya negatif 2. A pangkat negatif 2 dikali negatif 2. B pangkat negatif 1 dikali negatif 2. Begitupun juga yang penyebutnya 3 dikali negatif 2. Nah, ini dalam kurung, berarti artinya semua bilangan yang ada dalam sini harus dipangkatkan dengan negatif 2. Oke, mengapa? Kita pakai dua sifat perpangkatan sekaligus dalam satu ini. Nah, bisa perhatikan, maaf ini seharusnya negatif 2. Nah, selanjutnya kita operasikan. Basisnya A, pangkatnya negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Dikali B pangkat 2, dapat dari mana? Negatif 1 dikali negatif 2 sama dengan 2. Nah, di sini ini pembilangnya dan ini penyebutnya. C, basisnya C, pangkatnya 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Oke, selanjutnya A pangkat 4 B pangkat 2 dikali 1 per C pangkat negatif 6. Oke, kenapa demikian? Kita pakai sifat yang ini juga. Nah, untuk mau jadikan hasilnya bentuk positif tanpa negatif, berarti kita harus ubah. Dengan sifat yang ini berarti kita akan mendapatkan A pangkat 4, B pangkat 2, C pangkat 6. Kenapa? Karena dari soalnya itu minta supaya hasil akhirnya tanpa negatif. Bisa paham sampai sini?